Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling tidak perguruan tinggi yang mewakili yang sudah bergabung, dan saya kira pasti akan lebih banyak lagi karena yang langganan ikut itu kayaknya masih belum muncul malah di sini, kecuali ITB dan UGM saja. Baik, kita tunggu saja yang lain. Kemudian juga ada ya, saya kira pendatang baru. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, pada dasarnya sosialisasi yang sekarang ini adalah menekankan kepada lebih teknis ya. Jadi kita tidak berbicara mendasar lagi tentang rule dengan asumsi bahwa dari FAQ yang disampaikan di sosialisasi awal itu sudah terjawab semua. Dan nampaknya tidak ada pertanyaan lanjutan ya Pak Sun ya. Betul Pak Sun ya? Ya, jadi artinya sudah cukup clear ya. Cukup clear. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih dalam tentang bagaimana kita, terutama tim ini, menyediakan sarana atau melakukannya sendiri ya di tempat masing-masing untuk melakukan persiapan, bagaimana mengatur lapangan, bagaimana mengatur posisi kamera, bagaimana mengatur pencahayaan ya. Sebab bagaimanapun para peserta tidak bisa mengandalkan panitia karena tidak ada panitianya. Jadi panitia lapangan itu adalah yang ada di tempat Anda masing-masing. Jadi ya artinya keberhasilan Anda menampilkan tim Anda ya itu sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang ada di tempat Anda masing-masing. Ya, jadi panitia tidak bisa digugat ya kalau misalnya loh kok saluran saya kok tiba-tiba lemot gitu ya. Nah, di sisi panitia juga begitu. Panitia ini juga berusaha dengan ketat ya, tentu dengan ada mitigasinya. Bagaimana membuat jaringan yang handal yang hanya dipakai untuk kebutuhan kita. Ini tadi juga sudah kita dapat masukan banyak ya. Bagaimana membuat satu single akun ya, account maksud saya kanal ya, single kanal untuk menyediakan saluran yang kecepatan up and down-nya ini fix dijamin. Oleh karena itu nanti saya sarankan masing-masing dari Anda itu mencoba ya. Pertama ya, dalam konteks itu soalnya kan bagaimana entertain ya, karena lapangan terpaksa harus dibikin sendiri. Mencoba pertama menentukan, jadi sebelum ke robotnya ini ya, kalau robot mungkin sudah mulai ya, sudah ada lah paling tidak, tinggal memoles. Menentukan lapangan ya, ruangannya di mana. Kemudian begitu sudah diputusi, oke, saya menggunakan lab ini misalnya ya. Coba diuji saluran sinyal ya. Diuji, nanti akan pakai apa? Itu yang utama dulu. Nah, pastikan nanti akunnya itu adalah menggunakan akun yang istilahnya single ya. Jadi tidak di-share untuk yang, jadi misalnya oke, tim punya hotspot gitu ya. Tapi hotspot ini di-share juga untuk HP-HP rekan-rekannya. Jadinya nanti malah kecepatannya akan drop ya untuk kebutuhan jaringan kontesnya sendiri gitu. Nah, itu yang saya kira kita semua perlu mengukur ya, dan dicek kecepatannya seperti yang pernah saya sampaikan. Kita bisa menggunakan online checking ya. Mungkin Pak Soni nanti bisa cerita sedikit tentang internet speed test ya. Itu kalau di googling keluar langsung gitu. Nah, itu nanti akan ketahuan kemampuan up and link-nya, up and down-nya. Nah, untuk diketahui untuk saluran yang aman ya, saluran yang aman yang tidak terganggu oleh
naik turunnya bandwidth itu untuk single user minimal 1 mega baud rate per second untuk up, dan juga untuk downnya 1 mega baud rate per second. Nah, kalau melihat dari provider promonya itu kan luar biasa, itu jauh lebih tinggi dari itu ya. IndiHome saja, ini saya menyebut nama, itu promonya bisa sampai puluhan mega ya, puluhan mega up endingnya. Padahal yang kita butuhkan hanya 1 mega saja sebetulnya minimal, ya minimal. Tapi syaratnya tidak boleh turun. Jadi dipastikan jaringannya stabil dan tidak pernah turun dari 1 mega. Sebab begitu turun dari 1 mega, maka nanti akan lemot, gambarnya terputus-putus, suaranya juga terputus-putus. Nah, seperti itu. Jadi ini yang menjadi dasar utama bagaimana mensukseskan masing-masing tim ya dalam membangun lapangan dan infrastruktur di tempat masing-masing. Otomatis dengan penentuan seperti ini, maka seperti yang saya sampaikan di awal, tanggung jawab ya, yang nanti terkait juga dengan banyaknya pertanyaan, Pak kalau putus di tengah jalan gimana, kan gitu ya, itu otomatis terjawab. Kenapa? Karena jaringan yang berada di sisi kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri ya, tanggung jawab kita sendiri. Jadi kalau misalnya Anda nggak yakin jaringan saya ini stabil nggak, ya nggak pernah turun dari 1 mega, oke, itu bagus ya. Tapi kalau misalnya naik turun, kadang naik turun, coba dikeroyok penggunaannya rame-rame, setelah itu turun, bahkan tinggal kadang-kadang kan tinggal 100 kilo bps gitu ya. Wah, ini pasti itu sudah naik turun lemot itu ya. Nah, oke. Kemudian meningkat ya. Begitu 1 mega baud rate per second kita punya, maka kita bisa mulai menata stasiun transmit kita untuk video yang kita sodorkan ke juri ya dan penonton pada akhirnya. Seperti sekarang ini ya. Sekarang ini saya menggunakan OBS ya. OBS ini saya kira hal yang baru lah dalam 6 bulan terakhir ini ya, terutama dalam masa pandemi ini. Tapi pemakaian OBS itu meningkat drastis. Jadi OBS itu adalah stasiun istilahnya. Ini saya tutup dulu nih, tinggal wajahnya Pak Sony yang ada di sini. Stasiun yang jadi saya di sini saya juga berlaku seperti operator gitu ya untuk siaran streaming video. Saya bisa membuat skenario macam-macam, misalnya saya menghilangkan wajah saya, memunculkan wajah saya lagi, menggeser saya posisinya ini kemana-mana begitu ya, kemudian mengecilkan saya berada di pojok gitu ya. Nah, ini bisa saya lakukan. Kemudian ini juga nanti, nah ini sekarang misalnya ini videonya Pak Sony ya, ini juga bisa saya geser-geser. Nah, di dalam Zoom itu nanti, Zoom itu yang Anda tampilkan, karena kan juri dan penonton kan andalannya adalah melihat apa yang ada di layar ini. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan pedoman atau patokan ya pedoman untuk mengatakan loh di tempat saya bagus kok jaringannya, ini robotnya cepat jalan gitu ya, dan tadi juga finish tepat waktu bahkan lebih cepat gitu ya. Itu tidak bisa dijadikan bukti gitu ya, karena akan sulit kita melakukan klarifikasi. Maka yang bisa ya kita harus bahasa Jawanya itu legowo ya, istilahnya ya pasrah dengan apa yang ada di layar ini di utama ya. Nah, yaitu jadi video yang Anda kirimkan ke Zoom ya, itu yang nanti akan dimunculkan ke layar ini. Jadi contohnya begini ya, saya coba akan menggunakan seperti ini ya. Ini saya sekarang menggunakan skenario yang lain ini. Ini otomatis ini kalau pakai OBS saya tinggal switch beres gitu ya. Saya juga
bisa mengatur suara-suaranya ini kenceng apa enggak gitu ya. Misalnya video yang rame ya, ini saya matikan gitu ya. Kemudian yang mana lagi? Ini juga, ini saya nyalakan, kemudian saya matikan ya. Nah, ini nanti jadi ini saya pindah dulu wajah saya ini agar berada di paling depan ya, di OBS-nya, sehingga saya bisa menunjuk ke, nah ini ya, masuk ke tangan saya bisa masuk ke kiri dan kanan ya. Nah, ini ini pisang saya kelihatan di sini. Jadi nanti ya tim biru dan tim merah di sini masing-masing memunculkan 2 layar gitu ya. Nah, 2 layar ya, yang isinya adalah yang sebelah atas itu adalah perspektif ya. Ini contoh yang salah, yang saya tunjukkan yang sebelah sini ya. Ini contoh yang salah karena ini kameranya bergerak. Kalau yang sebelah kanan ini benar. Jadi yang bawah ini adalah kamera yang memfokuskan ke gawang ya. Jadi ini ke gawang ini ya, ke daerah gawang.